Akhirnya sekarang gelar Habib itu agak turun dikit gelarnya. Tadinya cuma untuk ulama wali Allah, sekarang baru lahir dapat marga dikit, panggil juga ada zuriat Nabi di Indonesia, jalur Syarif Hidatullah, betul nggak? Itu ada seorang Habib di salah satu wilayah di Jawa Barat. Kata teman kita yang Habib ini, apa kata dia? Wah itu Dajjal itu. Masa dia ngaku Habib? Setahu saya dia nggak ngaku Habib, dia cuma bilang saya Sayyid Syarif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Haji Alimuddin dan istri ya Bu Hajah Marwiyah ya, dan semua para masyayikh, para habaib. Bingung banyak bener nih. Ya. Saya dari dulu meyakini salah satu mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah baqa'u dzurriyyatihi, lestari zuriatnya sampai saat ini. Karena dalam Sahih Bukhari, hadis yang sahih, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami kalau mengucap salam tahu assalamualaika, yang tadi antum baca itu ya, aliran apa tuh, ngerok ya, rapper apa namanya tuh, ngeri kali Beb, didikan antum nih Beb ya. Ya, aneh akhirnya pakai zikir rifaiyah tuh, Allah gitu. Ya cocok, untung pernah kita belajar thariqat begituan. Kalau nggak pusing juga, aneh kan dulu mengharamkan musik. Ya, kalau nggak pernah belajar thariqat yang pakai musik, waduh masya Allah ya, gedek bener aneh main itu. Lalu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kalau ucap salam assalamualaikum ayuhan nabi, kami sudah tahu, kami sudah baca dalam sholat kami. Lalu kalau mengucap salam sholawat bagaimana wahai baginda? Lalu Sayyidina Muhammad SAW menjawab, qulu, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu satu riwayat. Riwayat kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Ada tambahan di riwayat yang lain, wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi. Sampaikan salawat dan salam kepada sang Nabi Muhammad, keluarganya, istri-istrinya, dan zurriyatnya. Maka baqa'u dzurriyyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min mu'jizatihi. Jadi adanya zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanda mukjizatnya bekerja. Tapi saya mau tanya nih, mohon maaf nih Habib, dulu emang udah janjian mau jadi Habib? Aneh lahir jadi Habib apa gitu? Ada nggak Habib? Nggak ada ya. Terus yang bikin Habib terlahir jadi Sayyid siapa dong? Oh itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Kenapa ada yang lahir jadi ulama, kenapa ya ada yang jadi Pak Polisi, Pak Haji Alimuddin ini ternyata polisi, nyamar jadi ustadz. Atau ustadz nyamar jadi polisi, ya nggak tahu, tanya sama dia deh ya. Itu ada sebabnya semua. Kenapa ada orang yang jadi pemimpin, senangnya ada yang jadi pedagang, itu ada sebabnya semua. Dia alam ruh, itu ada ilmunya mahal ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, itu rahasia Allah tapi dibagi kepada kekasih-kekasihnya. Mau dengar kisah yang ada di kitab hadis? Supaya kita nggak jadi qasas. Jadi kesalahan majelis maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Maka guru kami dulu berpesan, kalau ente bikin maulid, iyyaka wal qasas, hati-hati, jangan dekatin, jangan hadirkan orang yang suka berkisah-kisah palsu, kisah dongeng. Maka saya ambillah kisah ini dari Al-Jami' As-Sahih atau karya Imam Tirmizi yang disebut Sunan At-Tirmizi. Imam Tirmizi ini murid daripada Imam pengarang Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Kata beliau, semua yang ada di kitabku ini
boleh diamalkan kecuali 2 hadis. Saya cek hadisnya nggak termasuk yang 2 itu. Mau dengar? Biar ini jadi panduan kenapa kita bikin maulid, kenapa kita harus ngomong kajian-kajian kemakrifatan, makrifat kenabian. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Suatu kali Nabi SAW kharaja, Nabi keluar dari kamarnya, hujuratnya, dan orang-orang nggak tahu, para sahabat nggak tahu Nabi sudah ada di luar masjid, dan mereka sedang yajtami'un, mereka sedang ngumpul-ngumpul muzakarah. Ini sahabat-sahabat kalau ngumpul nggak ngomongin nasab ya, sahabat ngumpul ngomongin lakob-lakob, gelar-gelar kemakrifatan. Makrifat siapa yang dibahas? Makrifat para nabi. Di dalam ilmu kemakrifatan itu ada gelar para nabi, gelar para aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani, Sidi Ahmad Rifai, itu gelar-gelarnya sampai 100-an. Al-Qutub Rabbani, Ghausul Azam, Sawahibuz Zaman, itu istilah-istilah semua. Duduk-duduklah para sahabat. Apa kata mereka? Satu orang ngomong begini, tahukah kalian Nabi terdahulu bernama Ibrahim, Allah kasih gelar dia Khalila. Apa arti Khalil? Teman intim, teman ngobrol, teman akrab, teman spesial. Itu artinya Khalil, teman yang sangat dicinta. Satu lagi nyeletuk, itu mah kurang. Nabi Musa gelarnya Najiyullah. Apa arti Najiyullah? Nama lain dari Kalimullah, orang yang diajak bicara-bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi nyeletuk, itu masih kurang. Ada yang lebih keren, Nabi Isa gelarnya 2, Kalimatullah, Ruhullah. Kalimatullah, kalam Allah, firman Tuhan. Kalau kata orang sebelah, tahu orang sebelah nggak? Firman Tuhan, puji Tuhan. Itu dia itu ya. Berarti kita sama dia masih saudara sebenarnya ya. Cuma mereka nggak percaya sama Nabi kita aja, kita percaya sama yang mereka anggap ya, titisan Tuhan. Tiba-tiba ada satu kelompok lagi mengatakan, kalian ketinggalan Nabi pertama yang di surga, Nabi Allah Adam. Tapi nggak disebutkan di situ gelarnya. Nabi mendengar begitu nggak tahan, langsung boleh masuk. Coba perhatikan, ini sahabat diskusi. Yang didiskusikan apa? Gelar-gelar para nabi di sisi Allah. Jadi nama Nabi Musa itu di bumi. Kalau dia berkalam kepada Allah, nama yang dipakai Najiyullah, Kalimullah. Allah sapa Nabi Musa dengan namanya dan gelarnya. Masuklah Sayyidina Muhammad SAW ke masjid. Sampai dalam masjid, beliau kemudian duduk bersama mereka dan tidak menyalahkan satupun. Nah, ini adab guru. Guru kalau bimbing murid, jangan dipatahin di tengah jalan. Apa kata beliau? Betul, kamu betul. Nabi Ibrahim kakekku itu Khalilullah. Nabi Musa Najiyullah. Begitu lafaz hadisnya. Nabi Musa kalimatullah wa ruhuhu. Tapi beliau bilang, amma ana, adapun saya. Kalian tahukah gelarku? Ini seorang nabi cemburu. Nabi yang lain kok dibicarakan, beliau tidak dikasih bahas. Disinilah seorang guru kadang-kadang perlu buka rahasia dia sedikit. Misalnya Habib nih bilang, saya dulu ngaji sama Habib Fulan 3 tahun, saya dulu di Mekah sekian tahun, saya kalau ketemu Syekh ini dapat ijazah ini. Boleh cerita begitu, itu dalilnya. Kalau orang-orang motivator nyebutnya trust building, bangun kepercayaan orang terhadap diri kita, itu boleh sesekali.
tapi nggak boleh sering-sering. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul Arwah, apa kata beliau? Ana Habibullah. Mereka itu semua gelar-gelarnya Khalil, Kalim Najiyullah, Kalimatullah Ruhullah, itu kekumpul semua dalam satu gelar. Apa gelarnya? Habibullah. Makanya antum tadi sholawat pakai gelar Habib nggak? Salat terus gimana? Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib. Jadi gelar Habib itu sebenarnya yang zati gelar beliau, sedangkan Habib Zuriat itu gelar berkah karena bernasab kepada yang zatnya Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mulai bab wusul orang yang sampai kepada kedekatan kepadanya dengan bab cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu klaim, kelompokmu, aliranmu, majelismu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maksudnya ikuti caraku mencintai Allah dan ikuti aku dengan cara cinta kepadaku. Itu maknanya. Maka beliau bernama Al-Habib. Jadi Al-Habib pertama di alam semesta siapa? Siapa? Sayyidina Muhammad. Beliau, bukan nabi-nabi yang lain. Kalau di luar negeri, di jiran, para Habib itu kalau lahir belum dapat gelar Habib, biasanya ditulis namanya Sayyid. Benar Bib ya? Saya punya guru di Brunei, Sayyid Muhsin bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Kaf. Itu yang nyusun Rotib Al-Kaf, ayahandanya orang Singapura yang hijrah ke Brunei. Nggak tahu asbab apa, mungkin ada isyarat apa, beliau hijrah ke Brunei. Saya minta ijazah beliau, minta sanad beliau, dan orangnya sangat tawadu sekali ya. Beliau namanya hanya ditulis Sayyid Muhsin, tapi kalau kami jumpa kami panggil Habibana. Tapi ini Habib bukan Habib Hadrami, Habib Azhari. Habibnya ngajinya di Al-Azhar, tapi lama di Jeddah kepada Al-Habib Abdul Qadir Segaf, lama di situ. Jumpa dengan Syekh Yasin, jumpa dengan Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, jumpa dengan, kalau di Mesir itu ada mursyid kabir namanya Saleh Al-Ja'fari ya, mursyid Tariqah Idrisiyah Ahmadiyah, dan banyak masyayikh ya, gelar nama depannya As-Sayyid. Dan seingat saya tahun 2005-2006 kawan saya dulu orang Betawi, seorang Habib, beliau salah satu murid-murid awal Habib Omar di Darul Mustafa. Apa kata beliau? Kami kalau di Yaman yang digelari Habib itu cuma ulama, baru lahir belum dapat gelar Habib. Tapi asbab kalian nih orang Indonesia, orang Hadramaut kalah katanya. Maksudnya apa? Di sono mancung dikit, pakai serban dikit panggil Habib. Itu asbab santri Indonesia. Jadi ternyata orang Indonesia ini berpengaruh juga di Hadramaut. Akhirnya sekarang gelar Habib itu agak turun dikit gelarnya. Tadinya cuma untuk ulama wali Allah, sekarang baru lahir dapat marga dikit panggil, ya nggak apa-apa. Kalau bagi saya itu kemajuan. Berarti orang Indonesia kenal zuriat Nabi Muhammad. Tapi bagi habaib itu ujian ya, ujian ya. Beliau lebih paham lah daripada kami. Kalau masih kecil udah di habibin orang, pasti dia akan sombong. Benar Habib, saya jumpa yang begitu ya. Apa kata dia? Kan juga ada zuriat Nabi di Indonesia, jalur Syarif Hidatullah, betul nggak? Itu ada seorang Habib di salah satu wilayah di Jawa Barat. Kata teman kita yang Habib ini, apa kata dia? Wah itu dajjal itu. Ngasa dia ngaku Habib. Setahu saya dia nggak ngaku Habib, dia cuma bilang saya Sayyid Syarif. Saya bukan Habib, tapi dituduh dia seorang Habib. Didajjal-dajjalin. Jadi ternyata perang nasab ini sudah lama juga ya. Tapi kita nggak mau masuk. Kita ingin fa'aslihu baina akhwaikum. Semoga Allah nanti kirim orang yang mengislah, amin ya rabbal. Kalau nggak ada kita tunggu aja imam akhir zaman yang mengislah ya.
Al-Imam Al-Mahdi, yang bukan urusan kita lah itu.